Halo, selamat pagi, Bapak Profesor Dr. Sugianto. Perkenalkan, saya Justin, saya mahasiswa Teknik Industri, di mana saya akan mempresentasikan tugas Advanced System Simulation and Modeling. Nah, di sini saya akan mencoba share slide ya. Baik. Nah, di sini di dalam tugas ini adalah mereview daripada paper dan kemudian digambarkan skematik dan modelnya dengan komputer. Nah, jurnal yang saya ambil adalah berjudul penentuan strategi bersaing berdasarkan simulasi sistem dinamik. Nah, di sini jurnal yang ditulis oleh Susi Rahayu, Dia Ramawati, dan Sutisno adalah menganalisis strategi bisnis pada industri makanan yang milik Intan Ahmadani yang di mana dia menjual keripik tempe dan keripik lainnya yang berbahan baku dari sayuran dan biji-bijian. Nah, industri yang mereka analis ini memiliki masalah, yaitu satu, penjualan menurun, kedua, banyaknya pesaing sesama industri, sehingga di industrinya memiliki strategi bagaimana untuk lebih unggul. Kemudian penulis menganalisis strategi itu sesuai dengan internal dan eksternal, dan yang pada akhirnya mereka punya 3 alternatif strategi, yaitu yang pertama inovasi produk, promosi diskon, atau penjualan online. Nah, yang sebelumnya penulis menggambarkan dulu skematik kira-kira bagaimana alur dari sistem penjualan industri ini. Yang pertama adalah bahwa permintaan dari keripik ini bisa dari dua macam, yaitu pertama dari daya beli masyarakat dan kemudian melakukan pesanan dan berakhir dengan permintaan. Atau ini permintaan juga berasal dari jumlah toko-toko yang dimana mereka Intan Rahmadana ini supply. Jadi setelah mereka memproduksi keripik, maka mereka akan mendisplay di toko. Nah, kemudian ketika adanya permintaan, maka akan terjadi produksi, dan kemudian dalam produksi ini setelah terjadi produksi akan terjadi penjualan. Tapi produksi juga membutuhkan biaya produksi, dan akhirnya setelah itu penjualan menghasilkan sebuah pendapatan, dan di sini bisa diketahui pendapatan bersih dari pendapatan kurang biaya produksi. Oke, kemudian pendapatan bersih juga akan disalurkan lagi ke alokasi pemasaran, dan keuntungan pengendalian bersih juga masih ada kurang biaya kirim. Dan ini kurang lebih adalah kausal diagram yang juga oleh penulis. Kemudian penulis menggunakan simulasi dengan teknologi untuk melihat bagaimana penerapan hasil strategi yang mereka tentukan yang 3 tadi. Yang pertama adalah strategi dengan menggunakan inovasi produk. Maka penulis mencoba dengan diferensiasi produk, apakah akan meningkatkan hasil penjualan. Tapi di mana ada bahan bakunya cukup lumayan tinggi, namun apakah menghasilkan omset yang lebih besar. Yang kedua, mereka melakukan simulasi dengan promosi diskon, di mana promosi diskon ini akan mempengaruhi nilai penjualan omset. Nah, apakah meningkatkan permintaan? Kemudian yang ketiga, mereka melakukan dengan penjualan online. Nah, jadi permintaan bisa dari yang satu lagi yang tadi dari toko, dari masyarakat langsung, dan menambah penjualan online. Apakah akan meningkatkan permintaan? Nah, mereka kemudian memasukkan angka dan akan menghasilkan output. Nah, di sini tugas ini kita diminta gambar skematik dari versi kita. Di sini saya gambarkan sama seperti yang si penulis, saya gambar ulang dan saya ringkas dengan strategi yang mereka terapkan, yaitu buka toko online, variasi bahan baku untuk mempengaruhi grafik, dan diskon penjualan pada saat penjualan. Nah, ini adalah ringkas skematik yang digambar ulang. Kemudian ada mode komputer sistemnya, saya menggunakan pensil. Di situ juga kurang lebih mendekati seperti flowchart yang tadi sebelumnya. Nah, di sini
ada panel loop-loop yang masing-masing juga seharusnya ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti misal biaya produksi, jumlah dari bahan bakunya, dan kemasan. Ya, ketika saya sudah melakukan gambar ini, saya mencoba masukkan rumus juga, dan saya ingin melampirkan outputnya, terjadi error karena mungkin saya masih belum paham dengan rumusnya seperti apa. Eh, tapi hasil yang didapat dari penulis saya rangkum, yaitu berdasarkan hasil simulasi perhitungan dari tiga alternatif, bahwa penulis memilih alternatif ya strategi inovasi produk. Apa alasan mereka? Yaitu karena keuntungan yang didapatkan dengan simulasi diferensiasi produk ini jauh lebih tinggi dibandingkan dua strategi yang lainnya. Maka eh, kalau secara hasil output, maka yang strategi satu lebih tinggi. Nah, ini grafik yang masih dibuat secara manual karena output tidak ditampilkan oleh penulis, dan saya belum bisa menghasilkan output karena error. Nah, oke, baiklah. Jadi sekian presentasi saya tentang simulasi ini, yang dimana simulasi ini sangat bermanfaat untuk membantu kita memberikan gambaran suatu kejadian yang mungkin masih bersifat prediksi sebelum kita melakukan, tapi dengan simulasi ini akan sangat membantu perkiraan hasil yang akan kita dapatkan. Sekian dari presentasi saya, semoga sesuai dengan harapan dan mohon koreksinya. Terima kasih.